Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, khususnya di Ramadan di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita selalu memuncakkan permohonan, memusatkan segala aktivitas kita karena Allah, dan mudah-mudahan belajar dari sirah nabawiyah saat Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa atas keresahannya di 10 hari terakhir. Maka ayah bunda dan juga para sahabat Cenki, mudah-mudahan di 10 Ramadan terakhir ini kita memaksimalkan diri secara niat, secara ibadah, dan apapun yang kita lakukan semata-mata untuk menyempurnakan amal soleh. Sahabat Cenki Channel yang kami hormati, sebagaimana ayat yang telah kami bacakan, yaitu surat Shad ayat 29. Kitab Al-Quran ini yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh keberkahan, mubarakun. Dengan penuh keberkahan agar mereka mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayatnya, supaya orang yang berakal dapat mengambil pelajaran darinya. Saya ulang, di dalam surat Shad ayat 29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, yaitu sebuah kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah. Penuh berkahnya dengan apa? Liyadabbaru, supaya kita mentadaburinya. Nah, ini penting bagi kita sahabat Cenki, bahwasanya kita Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus liyadabbaru, ditadaburi. Liyadabbaru ayatihi, supaya mentadaburi ayat-ayatnya. Ayah bunda semuanya, tadabur ayat-ayat Allah itu bisa tadabur ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berada di sekitar alam semesta kita, sekitar kita. Dan juga ada tadabur ayat-ayat qauliyah. Nah, kita akan mencoba di pertemuan ini sekaligus tadabur ayat-ayat kauniyah dengan yang ada di lingkungan sekitar kita, dan tadabur ayat-ayat qauliyah, yaitu surat Shad ayat 29. Tadabur tentang apa? Tentang keesaan Allah di alam semesta ini. Khususnya karena kita di bulan Ramadan, maka yang puasa yang Allah wajibkan kepada manusia dengan tujuan takwa, ada nggak sih makhluk Allah yang di sekitar kita yang ikut puasa juga? Dan apa tujuan mereka berpuasa? Sahabat Cenki Channel yang kami hormati, coba sebutkan di antara sahabat Cenki ini yang mengetahui hewan apa yang berpuasa. Nah, kita akan bandingkan apa bedanya puasanya hewan dengan puasanya manusia. Ada beberapa makhluk Allah, yaitu hewan, yang berpuasa. Contohnya satu, ayam. Nah ini, siapa di rumahnya yang punya ayam, kita tahu ayam itu berpuasa. Puasanya ayam adalah saat mengerami telurnya. Ada yang tahu berapa hari ayam berpuasa? Kurang lebih 21 hari. Induk ayam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tidak cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi mereka malah berpuasanya 24 jam. Dan induk ayam ini berpuasanya itu 21 hari. Apa yang mereka lakukan? Dan pengaruh apa puasa itu terhadap badannya? Coba teman-teman sahabat Cenki Channel belajar dari induk ayam. Saat dia berpuasa, maka dia merasakan badannya panas. Gitu ya. Dengan dia berpuasa, maka suhu tubuhnya menjadi panas. Kenapa suhu tubuhnya menjadi panas? Panasnya dia itu akan berpengaruh terhadap proses pengeraman dia terhadap telur-telurnya. Justru telur-telurnya itu harus dierami dengan kondisi suhu tubuh induknya yang panas. Nah, luar biasa ini. Induk ayam itu merasa badannya panas,
lapar, ya panas gitu, tapi tidak menjadikan dia menjadi kufur. Malah justru karena tujuan dia adalah telur-telurnya harus tererami dan menetas menjadi ayam, maka dia melewati puasanya itu walaupun badannya panas, justru dijalani dengan penuh kenikmatan ibadah kepada Allah. Dan luar biasanya di hari ke-13 kurang lebih, induk ayam itu keluar dulu. Keluar dari eramannya dan dia mencoba menghirup udara segar hanya makan sedikit saja, minum sedikit saja. Dan luar biasanya saat dia keluar, itu ayam-ayam jantan lari itu, lari ingin ingin menggoda ayam perempuan. Tapi ayam perempuan tidak tergoda tuh. Dia akan kembali lagi mengerami telur-telurnya supaya tepat 21 hari atau 22 hari telur yang dia eram itu menetas dan menjadi anak-anak ayam yang sangat luar biasa dia dambakan. Puasanya ayam itu tujuannya adalah bagaimana telur-telur yang dia eram itu menetas dan menjadi kebahagiaan buat induk ayam itu. Dan saat 21 hari, 22 hari dia akan selesai puasanya berkumpul dengan anak-anaknya yang menghibur induk ayam. Itu satu. Yang keduanya adalah ulat. Sahabat Sangi Channel pernah melihat ulat kan? Ulat adalah binatang yang berbulu, kecil, menjijikan. Dan luar biasa, ulat itu serakah, rakus. Coba kita lihat di pohon alpukat ya, atau pohon-pohon yang ya banyak ulatnya. Ulat itu sifatnya menjijikan, banyak bulunya, rakus. Dan dia dengan kerakusannya, seluruh daun di pohon itu dia makan. Sampai habis. Badannya dia menjadi besar. Dan saat dia udah merasakan badan dia besar dengan kerakusannya, dia ingin bertaubat tuh. Ingin bertaubat kepada Allah. Dari kerasukan, dari kerakusan sifatnya. Maka dia menyendiri. Dan karena badannya dia udah kenyang, udah besar, maka air liurnya keluar dan itulah yang menjadi kepompong. Dan dia berpuasa selama berapa hari sahabat Cenki? Dia berpuasa kurang lebih 21 hari. Itu ulat menjadi kepompong, itu tuh puasa. Bukan iftarnya di maghrib, enggak. Selama kurang lebih 16 hari sampai 20 hari, ada yang melewati dari 20 hari, tergantung spesies dari ulat tersebut. Ada yang 16 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari. Selama berpuasa, dia mempunyai komitmen untuk merubah sifatnya menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar sifat, tapi badannya juga. Maka luar biasa sahabat Cenki Channel. Saat ulat menjadi kepompong dengan berpuasa kurang lebih 20 hari, yang tidak makan dan tidak minum, Allah cukupkan rezekinya. Allah cukupkan oksigennya, detak jantungnya dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa tauhid rububiyah. Mereka berpuasa, tapi Allah cukupkan segalanya. Dan dalam puasanya ulat itu, dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang setiap manusia awalnya jijik dengan ulat, saat dia bisa terbang kemana dia bisa terbang, manusia ingin menangkapnya. Oh, begitu indahnya kupu-kupu ini dengan berpuasa. Kalau tadi ayam dengan berpuasa dia bisa menetaskan telur-telurnya, ulat yang berpuasa dia bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kita belajar dari ular. Ular juga puasa sahabat Channel. Bagaimana ular puasa? Ular kalau ingin merubah kulitnya, maka dia harus berpuasa. Kalau ular ingin memanjangkan tubuhnya, memperbesar tubuhnya, maka dia berpuasa. Dan puasanya ular itu tidak mudah, tidak enak juga. Karena apa? Dia harus mengganti kulitnya. Itu bisa jadi prosesnya itu pedih, ya. Perih, tidak makan, tidak minum. Dan dia harus mampu melewati tahapan puasanya supaya saat dia selesai puasa menjadi ular yang dengan kulit yang bagus, yang muda, badannya semakin panjang, semakin besar. Itu puasanya ulat. Satu lagi ayah bunda, sahabat Cenki Channel. Puasanya elang. Siapa yang nggak kenal elang ayah bunda dan juga sahabat-sahabat Cenki Channel? Elang adalah binatang yang gagah, yang luar biasa. Setiap orang yang melihat elang terbang, mereka ingin mengambil fotonya. Ya, pernah saya naik bukit, di atas bukit kita melihat pemandangan yang begitu indah, ada elang datang, Masya Allah luar biasa.
Dengan gagahnya elang mengepakkan sayapnya, gagah kokoh dengan paruhnya, dengan cengkeraman kakinya, dengan bulunya yang begitu kuat. Tapi apakah Bapak Ibu juga anak-anak serta sahabat Cenki Channel tahu bahwasanya elang itu akan rapuh di usia 40 tahun. Kegagahan elang mungkin di antara usia 18, 20, 25, 30, 35. Nah, mulai 35 itu elang itu sudah merasakan betapa beratnya sayap-sayapnya. Dengan gagahnya dia terbang, sebetulnya dia kalau sudah mendekati usia 40, dia merasa berat dengan sayap-sayapnya. Paruhnya juga sudah mulai sangat tebal. Sehingga memberatkan dia untuk tidak leluasa terbang. Sampai cengkeraman kakinya juga, di sininya kulitnya sangat tebal. Dan itu dia udah mulai merasa berat. Dan usia 40 tahun bagi elang adalah usia penentuan dia. Apakah dia mau melanjutkan kehidupannya yang kedua atau dia mau mati di usia 40 tahun. Maka bagi elang yang ingin hidup kembali di usia 40 tahun, maka dia harus berani terbang jauh, menyendiri, bisa jadi masuk gua, tidak terlihat oleh makhluk yang lain gitu ya. Selain Allah, dia harus mematuk-matukkan paruhnya supaya copot dan supaya tumbuh paruh yang baru. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan bagi seekor elang. Tidak gampang, nggak mungkin dipatuk-patukannya ke pohon pisang, tapi dia patuk-patukan ke batu yang sangat keras supaya paruhnya copot. Begitupun sayap-sayapnya yang tebal, dia cabut satu persatu supaya apa? Terlepas dan ditumbuhkannya kembali oleh Allah dengan bulu-bulu yang baru. Begitupun cengkeraman kakinya. Cengkeraman kakinya kulitnya sangat tebal, maka dia sekuat tenaga untuk melepaskan dengan kondisi yang begitu pedih, perih badannya. Kalau elang siap dengan perubahan atau siap dengan sakitnya, dia mematuk-matukkan paruhnya, melepaskan bulu-bulunya yang sudah tebal, yang sudah tidak bisa lagi membantu dia untuk terbang gitu ya. Dan cengkeramannya dengan sakit yang sangat luar biasa, kalau dia bisa melalui tahapan itu dengan dia berpuasa kurang lebih berapa? Ada yang bisa mencapai 40 hari sampai 100 hari puasa. Sampai paruhnya tumbuh, bulu-bulunya tumbuh dan cengkeramannya tumbuh. Dan bagi elang yang bisa melewati fase puasa dan perubahan terhadap fisiknya, maka elang tersebut bisa hidup kembali kurang lebih 30 tahun ke depan. Nah, maka ini harus dibedakan. Hewan saja berpuasa dengan tujuan dia lebih baik. Tapi kita manusia oleh Allah sudah disampaikan la'allakum tattaqun. Jangan sampai puasa yang setiap tahun kita lakukan hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, gitu ya. Apa bedanya kita dengan hewan-hewan yang lain? Hewan yang lain ayam, ular, elang puasa. Mereka menahan lapar, haus, bahkan sakitnya bisa jadi melebihi dari kita. Tapi mereka sukses. Walaupun tidak diajarkan oleh Allah la'allakum tattaqun, tapi mereka menjadi pribadi-pribadi hewan yang lebih baik. Sedangkan kita manusia mudah-mudahan yang Allah karuniakan akal. Makanya kenapa di surat As-Sad ayat 29 waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kita melihat ayam, ular, elang, mereka pada berpuasa, kita manfaatkan akal kita. Kenapa mereka berpuasa? Kita manusia berpuasa. Mereka berpuasa menjadi makhluk yang lebih baik, maka kita manusia juga harus mampu lebih baik dari hewan. Karena apa? Kita diberikan kelebihan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga Cendekia Qurani, sahabat Cenki Channel atau siapapun yang selalu menyimak layanan atau channel Cenki, mudah-mudahan menjadi sosok pribadi yang puasanya itu diterima oleh Allah. Menjadikan visi misinya kembali kepada fitrah. Ya. Di dalam kajian-kajian Taujih Cendekia Qurani mulai dari hari pertama sampai sekarang hari ke-22, insya Allah banyak sekali kebermanfaatannya. Kalau ayam, ular, elang selama puasa tidak mendapatkan ilmu, hanya kontemplasi dirinya dengan Tuhannya, maka kita selain kontemplasi kepada Rabb kita
kita mendapatkan ilmu-ilmu. Maka mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh keluarga besar Cendekia Qurani mampu menjadikan kita semakin kuat imannya, mengembalikan kita semuanya kembali fitrah, pribadi yang fitrah, keluarga yang fitrah, guru-guru yang fitrah. Kita juga diajarkan bagaimana membangun visi misi keluarga yang kembali ke fitrah. Seorang ayah yang fitrah, seorang ibu yang fitrah, anak yang mudah-mudahan ikhtiarnya kita menjadi anak-anak yang berkembang fitrahnya. Dan di dalam taujihnya kita belajar bagaimana kita mengajarkan, memberikan makanan-makanan yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita di rumah tangga bisa memanage emosi kita bersama keluarga kita. Maka di Ramadan akhir ini, yang kita akan kembali ke fitrah dengan Idul Fitri, maka komitmenkan menjadi hamba-hamba yang lebih baik setelah puasa ini. Seperti puasanya para hewan-hewan itu. Maka menjadi momentum kita bersama keluarga Cendekia Qurani, menjadi yayasan yang kembali ke fitrah, manajemen yang kembali ke fitrah, guru-gurunya juga, keluarganya juga, anak-anaknya juga, dalam hal apapun. Dalam membangun visi misi, menyikapi masalah gitu ya. Dan juga langkah-langkah ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Fitrah mengembalikan kita, puasa ini mengembalikan kita kepada fitrah. Dan Idul Fitri kembali kita ke semuanya kepada fitrah setelah kita menunaikan zakat fitrah. Jadi luar biasa ini dengan fitrah based education, pembelajaran, parenting yang semuanya mengarahkan para orang tua untuk fungsi pada fitrah, diakhiri dengan zakat fitrah, maka Idul Fitri kita kembali kepada fitrahnya manusia yang setelah puasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Shad ayat 29. Kita bisa belajar dari ayat-ayat kauniyah dan kauliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.